Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. di sini Waalaikumsalam kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok terakhir yang beranggotakan saya Luciano Diansyah. Saya Linggar Cahya Insani. Saya Muhammad Alfiansa. Saya Raditya Noval Tadiki absen 26. Dan teman kami yang berhalangan hadir karena mengikuti ronda yaitu Diki Fernando Susianto. Oke, jadi kali ini kelompok kami membahas tentang Festival Musim Gugur di Cina. Festival Musim Gugur di Cina ini berawal dari legenda Dewi Bulan dan pemanah matahari di zaman dahulu kala. Di Cina hiduplah sepasang suami istri yang bernama Chang'e dan suaminya bernama Hou Yi. Kehidupan mereka berubah ketika suatu hari 10 matahari yang berubah 10 ekor burung api yang seharusnya muncul bergantian di langit tiba-tiba muncul bersamaan, menyebabkan bencana ke bumi, kekeringan dan kemarau panjang. Hou Yi yang hanya pemanah ulung dengan panah pusakanya berhasil memanah 9 dari 10 matahari itu, menyisakan satu untuk menunjang kehidupan di bumi. Berkat jasanya, Sang Ratu Langit memberikan hadiah berupa dua buah pil keabadian agar Hou Yi dan Chang'e bisa hidup abadi di tanah langit. Mereka memutuskan untuk sementara menyimpan pil itu dan menunggu saat yang tepat untuk naik ke langit dengan bahagia. Pasangan itu menanti hari baik untuk bersama-sama menjadi sepasang dewa. Namun malang tak dapat dihindari ketika Hou Yi pergi untuk berburu, muridnya yang serakah mencuri pil keabadian tersebut. Dan akhirnya Chang'e memergoki perbuatannya dan mereka pun bergulat memperebutkan benda itu. Dalam kondisi panik, Chang'e terpaksa menyembunyikan kedua pil itu di mulutnya tanpa sengaja dan akhirnya malah tertelan. Karena menelan dua buah pil keabadian secara sekaligus, tubuh Chang'e menjadi amat ringan. Begitu ringan hingga dia tak mampu lagi mempertahankan kakinya agar tetap di tanah. Tubuh Chang'e melayang lebih tinggi dari atap rumah mereka dan tak lama kemudian tingginya sudah melampaui pohon tertinggi di hutan. Tepat saat itulah Hou Yi pulang melihat istrinya melayang. Dia menyadari kalau Chang'e pastilah telah menelan kedua buah pil itu. Hou Yi marah karena mengira sang istri telah mengkhianatinya. Dalam kemarahan, sang pahlawan merentangkan busurnya berniat memanah jatuh istrinya sendiri. Beruntung pada saat terakhir Hou Yi mengurungkan niatnya itu. Dengan hati hancur, dia hanya bisa terpaku memandangi sosok istri yang makin lama makin jauh. Chang'e melayang di langit makin tinggi dan tinggi, dan baru mampu mendarat saat tiba di permukaan bulan yang dingin. Tak ada kehidupan di sana, Chang'e yang malang hanya bisa menangis tanpa tahu cara pulang ke bumi untuk menjelaskan semuanya kepada suami. Sang Ratu Langit yang merasa kasihan padanya membuatkan sebuah istana di bulan dan memberikan seekor kelinci untuk menemani hari-hari Chang'e yang sepi. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Ya, saya akan melanjutkan dari penjelasan Mas Alfian, yaitu Chang'e pun menjadi Dewi Bulan di bumi. Hou Yi akhirnya tahu kalau Chang'e tak bersalah. Sang murid durhaka mendapatkan hukuman berat, tapi hanya itu yang dapat dilakukannya. Tak mungkin dia bisa bertemu lagi dengan istrinya yang sudah menjadi dewi. Tak ada lagi pil keabadian. Dunia mereka sudah berbeda. Yang bisa dilakukan Hou Yi hanya menunggu, berharap suatu saat Chang'e akan turun ke bumi mengunjunginya. Maka sejak itu, setiap tanggal 15 bulan ke depan hari itu, saat Chang'e naik ke langit, Hou Yi menyiapkan kue dan makanan kesukaan sang istri, berharap saat melihat kue itu Chang'e akan teringat padanya dan bersedia turun dari istananya di bulan. Menunggu dan menunggu, tahun demi tahun berlalu. Hou Yi pun menjadi tua dan akhirnya meninggal dalam kesendirian.
Masyarakat sekitar yang kasihan pada nasib malang pahlawan mereka meneruskan kebiasaan Hoi memberi persembahan pada Dewi Bulan tiap tanggal 15 bulan 8. Itulah asal-usul festival pertengahan musim gugur. Bila pasangan gadis, penenun dan pemuda penggembala bisa bertemu setahun sekali seumur hidupnya, Hoi tidak bisa lagi bertemu dengan Chang'e. Barulah setelah dia meninggal, Kaisar Langit mengangkat jiwa sang pahlawan menjadi dewa matahari dan dengan demikian dia bisa berjumpa kembali dengan istrinya di Istana Bulan. Kebiasaan di atas berkembang dan dipakai dinasti Ming yang dikaitkan dengan pemberontakan heroik Zhu Yuanzhang, pemimpin para petani. Han melawan pemerintah Mongol. Pada saat itu rakyat Han menentang pemerintahan Mongol dari dinasti Yuan dan para pemberontak yang dipimpin sendiri oleh Zhu Yuanzhang merencanakan mengambil alih pemerintahan. Zhu Yuanzhang bingung demi memikirkan bagaimana cara menyatukan rakyat untuk memberontak pada hari yang sama tanpa diketahui oleh pemerintah Mongol. Salah satu penasihat terpercayanya akhirnya menemukan sebuah berita disebarkan bahwa akan ada bencana besar yang akan menimpa negeri Tiongkok, dan hanya dengan memakan kue bulan yang dibagikan oleh para pemberontak dapat mencegah bencana tersebut. Kue bulan tersebut hanya dibagikan kepada rakyat Han yang akan menemukan pesan revolusi pada tanggal 15 bulan 8 pada saat membukanya. Karena pemberitahuan itu, rakyat bersama-sama melakukan aksi pada tanggal yang ditentukan untuk menggulingkan dinasti Yuan, dan sejak saat itu kue bulan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan pertengahan musim gugur. Namun sebenarnya kue bulan telah ada dan tercatat dalam sejarah. Paling awal pada zaman dinasti Song 960 sampai 1279. Dari sini kue bulan dipastikan telah populer dan eksis jauh sebelum dinasti Ming 1368 sampai 1644 berdiri. Pada masa dinasti Song Utara 960 sampai 1127 sesudah Masehi. Tanggal ke-15 bulan ke-8 penanggalan lunar ditetapkan sebagai festival musim gugur. Sejak saat itulah memberikan persembahan kepada bulan merupakan hal yang sangat lazim dan menjadi sebuah tradisi. Selama masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 sesudah Masehi dan dinasti Qing 1944 sampai 1912 sesudah Masehi, festival musim gugur menjadi sama populernya seperti tahun baru Imlek. Rakyat mengembangkan berbagai macam kegiatan lain untuk merayakannya, seperti menyalakan kembang api pagoda dan mengadakan pertunjukan tari barong naga api. Pada musim gugur terdapat beberapa acara yang dilakukan oleh masyarakat Cina, di antaranya yaitu persembahan kepada bulan, pesta malam hari, dan makan kue bulan. Asal-usul ketiga acara ini yaitu sebagai berikut. Orang zaman dulu membagi hari Zongqiu menjadi 3. Yang pertama tanggal 14 bulan 8 disebut Ying Yue Hui, maknanya pesta menyambut kedatangan bulan purnama. Yang kedua tanggal 15 bulan 8 disebut Zhang Hui Hui, maknanya pesta menikmati pemandangan bulan purnama. Tanggal 16 bulan 8 disebut Zhu Yue Hui, maknanya pesta mengejar bulan purnama. Pesta menyambut kedatangan bulan purnama. Pesta menyambut kedatangan bulan purnama ini diadakan karena merupakan tradisi pemberian persembahan kepada bulan bermula dari pemujaan kepada Dewi Bulan. Persembahan dapat berupa buah apel, buah plum, anggur, diambil membakar dupa, tapi yang terutama adalah kue bulan dan semangka atau jeruk bali di wilayah selatan.
kulit buah semangka atau jeruk bali kadang diiris dan dikupas demikian rupa hingga menyerupai bentuk bunga teratai pada saat dipersembahkan. Pesta menikmati pemandangan bulan purnama. Tradisi ini dilakukan sejak dinasti Tang, tidak hanya oleh saudagar, pedagang, dan pejabat pemerintah yang kaya raya, tetapi juga oleh rakyat jelata biasa bersama-sama mengapresiasi bulan selama periode itu. Hal yang dilakukan saat itu yaitu para bangsawan, saudagar yang kaya raya, pejabat mereka mengadakan pesta di dalam kerajaan, minum-minum, mendengarkan musik, serta menikmati tarian sembari menikmati cahaya bulan yang terang. Sedangkan para rakyat jelata memanjatkan doa akan hasil panen yang Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Raditya Novel Tagi, yaitu pesta menyambut kedatangan bulan purnama. Jadi menyambut kedatangan bulan purnama ini diadakan karena merupakan tradisi memberikan persembahan kepada bulan bermula dari pemujaan kepada Dewi Bulan. Persembahan dapat berupa buah apel, plum, anggur sambil membakar dupa. Tetapi yang terutama adalah kue bulan dan semangka atau jeruk bali kadang diiris dan dikupas sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk bunga teratai pada saat dipersembahkan. Kemudian yang kedua itu pesta menikmati pemandangan bulan purnama. Tradisi ini dilakukan sejak dinasti Tang, tidak hanya oleh saudagar, pedagang, dan pejabat pemerintah yang kaya raya, tetapi juga oleh rakyat jelata terbiasa. Sama-sama mengapresiasi bulan selama periode itu. Hal yang dilakukan saat itu yaitu para bangsawan, saudagar yang kaya raya, pejabat, mereka mengadakan pesta di dalam kerajaan, seperti minum-minum, mendengarkan musik, serta menikmati tarian sembari menikmati cahaya bulan yang terang. Kemudian makan kue bulan di pertengahan musim gugur. Di akhir masa dinasti Yuan, bangsa Han ingin mengadakan perlawanan menggulingkan pemerintahan bangsa Mongolia, sehingga disusunlah rencana untuk mengadakan pemberontakan, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menyebarkan rencana ini kepada bangsa Han lainnya yang ingin bergabung dengan aksi pemberontakan tanpa diketahui oleh bangsa Mongolia. Penasehat militer dari tentara perlawanan bangsa Han, Liu Bowen, mendapatkan siasat jitu, yaitu dengan menggunakan kue bulan. Liu Bowen memerintahkan para prajuritnya untuk menulis pesan pemberontakan di malam festival pertengahan musim gugur pada secari kertas kecil dan menyisipkannya ke dalam kue bulan. Kemudian menjualnya kepada bangsawan yang lain. Jadi kegiatan makan kue bulan pada saat musim gugur digunakan untuk memperingati kejadian tersebut. Kemudian penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ligarjaya Insani. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasannya dari teman saya. Yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat musim gugur di Cina. Yang pertama itu melihat pohon maple. Fragment Hill Park punya daun maple merah terbaik di Cina. Yang paling indah adalah saat ini bagian pohon kering pada waktu yang berbeda. Pepohonan pun kelihatannya seperti kanvas dengan warna hijau, kuning, dan merah yang berdampingan. Selain itu, juga bisa mengunjungi Gunung Yudu, Kuil Honglu, dan Gunung Buli. Yang kedua, tembok besar Cina. Tempat wisata ini yang sudah terkenal dipagari pepohonan, jadi kita bisa menyusuri sambil memandangi daun-daun yang sedang berubah warna. Terus yang ketiga itu Huanshan atau tempat pegunungan kuning. Ini deretan pegunungan ini bakal terlihat bagus di musim gugur. Selain pepohonan
yang daunnya berubah warna, kita juga bisa menikmati matahari terbit, bebatuan yang unik, air terjun, dan pohon pinus yang bentuknya unik. Yang keempat, melihat bayi panda di Chengdu. Bayi panda biasanya lahir di bulan Agustus. Kalau kita ingin melihat yang lucu-lucu, maka wajib ke Chengdu di musim gugur. Kita juga bisa jadi relawan sehari di Dujiangyan Panda Base. Terima kasih. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diki. Ya, perkenalkan nama saya Diki Fernando. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat festival musim gugur. Yang pertama, ada tarian naga api, yaitu tarian yang berdiameter sekitar 67 meter dengan berat 80 kg. Nah, biasanya tarian ini digunakan untuk upacara sebagai penghormatan kepada leluhur atau sesepuh kita, khususnya di Cina. Ada juga festival menaruh lilin di atas sungai. Nah, di konon katanya jika kita menaruh lilin di sungai pada saat festival musim gugur, kita akan diberikan umur yang panjang dan juga rezeki yang banyak. Ada juga festival Moon Rabbit Liumers, yaitu kegiatan seperti kelinci terbuat dari kayak lampion diberikan